warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali pada part yang keempat, yang mana part pertama kami sampaikan pada tanggal 2 Agustus, part kedua tanggal 19 Agustus, dan yang ketiga itu tanggal 3 September bulan lalu. Perlu kami sampaikan kepada publik bahwa terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Oknum Kades Pasansari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dari awal kami tidak ada niatan untuk membunuh karakter seseorang, baik secara individu, golongan, ataupun institusi. Kami hanya ingin menyampaikan ke publik berdasarkan fakta realita yang ada, yang sebenarnya, dan berdasarkan data yang kami pegang. Tujuan utama kami adalah upaya penegakan supremasi hukum, tidak lebih dari itu. Namun pada awal perjalanan kami terbentur dengan adanya MOU APIP-APH. Padahal Undang-Undang Tipikor itu jelas, ancaman maksimal itu 20 tahun penjara. Boleh publik buka di internet. Lalu dengan adanya MOU APIP-APH itu, yang mana ada kesepakatan kerjasama antara 3 institusi, yaitu Inspektorat sebagai APIP-nya ya, lalu APH-nya terdiri dari 2 institusi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Karena terbentur MOU tersebut, lalu penanganan perkara itu dilakukan oleh Inspektorat, yang mana kalau di tangan Inspektorat itu jika ditemukan kerugian negara, itu ranahnya hanya pengembalian dan pembinaan. Itu hanya sekali, kalau 2 kali ya, kalau sekali itu ibaratnya sudah kartu kuning ya. Tapi kalau diulangi lagi ya kan harusnya kan kartu merah. Namun apa yang terjadi, bahwa kami tidak memvonis, namun fakta bahwa kinerja Inspektorat itu tidak berpihak pada keadilan, malah berbalik, berpihak pada koruptor, yang mana koruptor itu adalah musuh dalam selimut bangsa yang nyata, yang harus kita perangi dan kita lawan dalam batas kapasitas kemampuan kita masing-masing, seluruh bangsa Indonesia. Di antaranya, Inspektorat di dalam menangani kasus Oknum Kades yang kami adukan ini sangat tidak profesional. Yaitu ketika pada laporan kami terkait masalah tahun 2019 itu dilakukan pemeriksaan khusus atau Riksus. Itu sudah ditemukan nominal 258 jutaan. Lalu pada pengembaliannya itu oknum sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kerugian negara atau dana yang diselewengkan tersebut, yaitu dibuat pada 27 Oktober 2020. Terus limitasi waktunya itu akhir 2020, yaitu tanggal 30 Desember 2020. Nah, di situ pada akhir 2020 tersebut
oknum belum mengembalikan keseluruhan, hanya baru dicicil 3 kali, yaitu nominal sekitar 190 jutaan. Padahal dana yang untuk mengembalikan itu diantaranya yang nominal hampir 100 juta, yaitu 99.300.000 rupiah. Itu mengambil atau menggunakan DD termin berikutnya. Nah, di situ saya menyayangkan kenapa inspektorat melegalkan atau mengesahkan hal tersebut ketika mengembalikan dana yang diselewengkan itu menggunakan DD tahap berikutnya. Kedua kalinya, inspektorat sangat meminimalisir temuan. Banyak sekali hal yang kami yang kami pelajari yang dari LHP itu. Saat ditanya pada audiensi pertama, ditanya oleh Ketua Komisi A, ya, saat itu yang dipimpin oleh Bapak Prihadi, inspektorat sempat ditanya begini, apakah boleh mengembalikan kerugian negara atau dana yang diselewengkan itu menggunakan DD termin berikutnya? Nah, itu tanpa ada kepastian hukum dan tanpa ada jawaban apa-apa, inspektorat hanya terdiam. Saat itu Pak Prihadi, Ketua Komisi A, bilang gini, kalau memang boleh, akan kami publikasikan hari ini juga. Pihak inspektorat tidak ada yang menjawab satu patah kata pun. Jadi kami juga sangat kecewa. Sebenarnya kalau memang legal ya dilegalkan, ada dasar hukumnya. Kalau nggak boleh ya jangan dibolehkan. Nah, pada akhir 2020 itu sebenarnya limitasi waktu pengembalian itu sudah habis. Kenapa inspektorat tidak berpegang pada MOU APIP-APH tersebut? Sebenarnya kan pada awal 2021 itu inspektorat sudah menaikkan berita acara itu ke APH. Namun malah diulur-ulur sampai sekarang belum ada pelimpahan ke APH. Bahkan temuan hasil pemeriksaan khusus itu diakumulasi dengan temuan hasil audit reguler tahun berikutnya. Ini jelas di situ inspektorat itu mengulur-ulur waktu yang mana oknum itu seharusnya sudah diproses ditangani oleh APH, namun sampai sekarang masih berlenggang ngantor. Jadi langsung kedepannya oknum itu masih bisa beraksi lagi tanpa kalau tidak kami kawal. Buktinya kemarin itu pada part-part sebelumnya ini sudah kami jelaskan loh. Boleh netizen simak pada tayangan sebelum ini 1, 2, dan 3 ya. Dan kami sangat heran, nggak habis pikir. Inspektorat itu sebenarnya itu memang lupa atau sengaja melupakan dengan sumpah jabatan yang mereka ucapkan ketika dilantik sebagai ASN atau PNS. Yang kami tahu sebagian diantaranya demi Allah atau demi Tuhan, bla 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 bla. Di antaranya patuh taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, setia mengabdi kepada negara, dan ada juga menjaga kehormatan negara. Namun faktanya begini, seharusnya koruptor itu yang menjadi musuh negara harus diperangi, malah dilindungi. Dan ingin kami sampaikan kepada pihak terkait, yaitu kepada pihak Kemendagri dan Kemendes, terkait adanya tentang LHP, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat.
Karena kami mendapatkan LHP itu tidak langsung diberi tembusan dari inspektorat. Kami mendapat dari Pemdes. Nah, ketika kami datang ke inspektorat, ketua inspektorat itu terkejut. Waktu itu perempuan, namanya Bu Umi. Beliau begini reaksinya, loh, jenengan kok pegang itu dari mana? Saya kan bilang apa adanya saja. Kami dapat dari desa. Mohon maaf, mohon izin mau tanya, apakah kami melanggar undang-undang dan hukum ketika kami memegang LHP ini, Bu? Apabila jika kami melanggar hukum dan undang-undang, mohon izin kami mau tahu undang-undang nomor berapa, pasal berapa, nomor berapa, tahun berapa. Kami tanya seperti itu. Beliau cuma terdiam dan hanya bilang gini, ya sudahlah kalau sudah terlanjur begitu. Nah, kami mau tahu kepastian hukumnya itu bagaimana. LHP itu sebenarnya boleh dipublikasikan atau tidak. Jadi kalau memang tidak boleh ya ada undang-undang yang pasti. Kalau nggak boleh ya juga ada undang-undang yang pasti yang paten gitu. Jadi tidak timbul kecurigaan atau main petak umpet atau kucing-kucingan. Ya kalau memang itu sudah ada dasar hukumnya, kalau LHP itu tidak boleh dijadikan sebagai konsumsi publik, namun seminimal mungkin itu selaku pelapor atau penggugat itu ya mohon diberikan tembusannya secara resmi. Nah ini faktanya setelah kami dapat bocoran kan dapat LHP itu jatuh ke tangan kami. Ketika kami pelajari banyak sekali catatan-catatan yang dilakukan oleh inspektorat. Catatan itu ya bagi beliau-beliau pejabat-pejabat orang besar itu, kalau bahasa orang kecil ya pelanggaran. Ya mohon izin kami dan sangat kami berharap kepada pihak terkait sepantasnya inspektorat itu mendapat apresiasi atau apa, monggo itu kewenangan panjenengan semua. Kami orang kecil, kami hanya mengemban amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3, mengemban amanat Presiden, juga menjalankan serta mengemban himbauan dari APH. Apabila masalah ini apabila inspektorat itu konsisten, komitmen, sportif dengan MOU APH, tentu kami tidak akan sampai saat ini mungkin sudah diproses hukum. Jadi kami untuk melanjutkan kasus ini, untuk mencari upaya penegakan hukum dan keadilan, itu kami itu sudah kami sampaikan pada yang kedua ya, yang ketiga itu kami berdasarkan acuan atau petunjuk dari Ketua Komisi A, kami diharapkan membawa bukti temuan baru sebagai novum. Di situ temuan baru itu malah banyak sekali yang sudah kami laporkan ke APH, yaitu yang sudah kami laporkan ke Kejaksaan. Dan perlu kami sampaikan kepada publik bahwa masalah ini sudah berproses ke tahap penyidikan di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Mulai dipanggil, sudah banyak saksi-saksi yang dipanggil. Dan kami percayakan kepada APH, yaitu kepada Kejaksaan Negeri Magelang, karena kami husnudzon beliau-beliau bisa lebih profesional dalam menangani dan menindaklanjuti kasus ini, karena beliau-beliau sudah terdidik mulai dari bangku kuliah sampai mendapat gelar sarjana, yang pada akhirnya terpilih atau dipilih oleh negara atau pemerintah
dan dipercaya oleh negara untuk menjalankan supremasi hukum yang tegak lurus berdasarkan hukum dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Demikian keterangan yang kami sampaikan kepada publik. Harapan kami semoga masalah ini segera terselesaikan dan menjadikan efek jerah khususnya bagi di desa kami, Desa Pasangsari, Kecamatan Indosari, Kabupaten Magelang, umumnya di desa-desa yang lain, untuk lebih berhati-hati di dalam mengemban tugas atau amanat. Kami rasa cukup di sini dulu. Sampai jumpa di part berikutnya. Salam sehat, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.